Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 30 September 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Suap Richard Lehenapesi 500 juta rupiah untuk 60 gerai Alfamidi di Kota Ambon. Mantan Wali Kota Ambon, Richard Lohenapesi didakwa menerima suap izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi di Kota Ambon. Suap diberikan seorang aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Amri mewakili pihak Alfamidi. Jaksa Penuntut Umum JPU KPK RI Taufik Ibnu Groho dalam dakwaannya menyebut terdakwa Amri mentransfer uang bertahap ke Lohenapesi sebesar 500 juta rupiah. Total dana tersebut untuk izin prinsip sebanyak 60 titik gerai Alfamidi yang dibuat dalam 3 permohonan izin. Pertama tertanggal 23 Juli 2019 untuk 27 titik. Kedua tertanggal 22 November 2019 untuk 13 titik. Dan yang ketiga tertanggal 27 Maret 2020 untuk 20 titik. Pengiriman ratusan juta itu diketahui oleh Solihin selaku kuasa direksi PT Midi Utama Indonesia MUI Tbk, Wahyu Sumantri selaku Deputi Branch Manager PT MUI Cabang Ambon, dan Nandang Wibowo selaku License Manager PT MUI Cabang Ambon. JPU menyebut kasus suap ini bermula pada tahun 2019 di mana PT MUI berencana mengembangkan usaha retail dengan membangun gerai Alfamidi di Kota Ambon. Untuk pembangunan tersebut diperlukan izin prinsip dari Lohenapesi yang menjabat sebagai Wali Kota Ambon saat itu. Setelah itu Richard Lohenapesi, Andrew Erin Hanusa, terdakwa Amri dan Nandang Wibowo dan juga Muhammad Yunaris bertemu. Lohenapesi kemudian memerintahkan Hanusa untuk berkoordinasi dengan terdakwa. Selaku Wali Kota Ambon, Lohenapesi lantas menerbitkan surat perihal persetujuan prinsip pembangunan toko minimarket Alfamidi. Itu di September 2019 ternyata Wahyu Sumantri dan Nanda Wibowo bertemu Lohenapesi untuk menambah gerai Alfamidi di Kota Ambon. Jadi sebelumnya kami sudah beroperasi RSPAD, kemudian yang kedua harusnya beberapa minggu yang lalu Pak Richard itu sudah berobat, tepatnya tanggal 29. Namun karena kami cuma satu pada saat itu, sehingga kami itu atas saran itu kita ajukan di sidangan untuk izin berobat lanjut yang mulia. Demikian yang mulia. Ya, hanya yang kami terima ini tidak ada pemeriksaan sebelumnya. Baik yang mulia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Tagop Solisa dituntut 10 tahun penjara dan harus membayar uang pengganti sebesar 27,5 miliar rupiah. Mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Solisa dituntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Tuntutan kepada Tagop Solisa itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK RI Taufik Ibnu Groho saat sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Kamis 29 September 2022 sore. JPU juga menuntut mantan Bupati Bursel 2 periode itu membayar denda sebesar 27,5 miliar rupiah. Dengan catatan bila tidak dikembalikan maka harta benda akan disita dan bila masih tak mencukupi maka ditambah hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Tak hanya itu, JPU mengatakan hukuman terdakwa ditambah dengan pencabutan hak dipilih selama 5 tahun sejak selesai menjalani masa pidana. Usai mendengar tuntutan JPU, Majelis Hakim menunda sidang hingga 2 pekan ke depan dengan agenda pembelaan terdakwa. Diketahui sebelumnya Tagop didakwa menerima suap hingga 23,2 miliar rupiah dari organisasi perangkat daerah dan kontraktor di Buru Selatan. Namun berdasarkan fakta persidangan, Tagop ternyata menerima suap hingga 29 miliar rupiah. Suap itu didapat selama Tagop menjabat sebagai Bupati Buru Selatan mulai dari 2011 hingga 2016, dilanjutkan periode berikutnya 2016 hingga 2021. Beberapa di antara suap yang diterima Tagop dengan balasan mendapat sejumlah proyek seperti infrastruktur di Buru Selatan.
Uang miliaran tersebut diterima Tagop secara langsung maupun melalui sopirnya Johnny Reinhard Kasman yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama. Tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan pemohon kedua. 2. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Tagop Sudarsono Solisa berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 1 tahun kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Yaitu penindakan transaksi yang akan dihadirkan. Tribunal proyek Jalan Waisarisa Kaibobu tak rampung, mahasiswa Maluku serbu Kejaksaan Tinggi Maluku. Hari ini mengawal aksi kami pada siang hari ini. Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Maluku menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku, Jumat 30 September 2022. Mereka memprotes terkait proyek jalan di Waisarisa, Kaibobu, Kabupaten Seram bagian Barat Maluku. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster, serta berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi. Koordinator aksi Karim Tamarele mengatakan proyek jalan senilai 9,7 miliar itu belum rampung sejak pengerjaan tahun 2008. Bahkan menurutnya proyek tersebut mandek lantaran sudah tidak lagi ada pengerjaan. Dia pun menuding kontraktor atas nama Anwar Pati telah menyelewengkan anggaran proyek sehingga pengerjaan terbengkalai. Kurang dari 1 jam berorasi, masa pun bubar dengan tertib. Bahkan ini ada kasus jalan yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di Waisarisa kemudian Kaibobu. Salah satu kontraktor adalah Anwar Pati dengan menghilangkan anggaran sebesar 9,7 miliar yang kemudian jalan sampai hari ini tidak dinikmati oleh masyarakat. Atas dasar itulah perlu kami sampaikan bahwa segera memanggil Anwar Pati sebagai pemangku kontraktor itu, lalu kemudian panggil juga dengan pejabat-pejabat dan kemudian terkait dalam membuat jalan itu. Karena penerapan rencana anggaran belanja itu pembuatannya melalui metode hot mix, tapi implementasi di lapangan hari ini adalah lapung. Nah, atas dasar itulah perlu kami hari ini turun ke Kejati Negeri Ambon dalam rangka menyampaikan untuk harus kasus ini dituntas dengan baik mungkin. Mengutus tim terkhusus untuk mengawal ini kasus. Sekali lagi terima kasih kepada abang-abang kepolisian yang sudah meluangkan waktu hari ini mengawal aksi kami pada siang hari ini. Kami ingin sampaikan kepada Bapak Kejaksaan Tertinggi untuk Tribunal kasus penganiayaan anak di bawah umur di Ambon berujung damai, korban cabut laporan. Kasus penganiayaan terhadap anak dari Sahra Horela akhirnya berakhir damai. Diketahui kedua belah pihak mendatangi Polsek Nusa Niue pada Jumat 30 September 2022 untuk melakukan pencabutan laporan polisi terkait kasusnya tersebut. Demikian disampaikan kuasa hukum sekaligus keluarga keduanya, Malik Raudi Tuasamu, kepada tribunambon.com Jumat sore. Menurutnya kasus ini hanya kesalahpahaman dan terlapor dan juga pelapor sudah duduk bersama membicarakan secara kekeluargaan. Raudi juga mengungkapkan karena sudah ada kesepakatan untuk berdamai, maka korban mencabut laporannya yang dibuat pada Selasa 27 September 2022 lalu. Diberitakan sebelumnya, Sahra Horela 34 tahun mendatangi Polsek Sirimau untuk mengadukan tetangganya sendiri. Pelaporan tersebut dilatar belakangi Sahra Horela yang tidak terima anak kandungnya diduga dianiaya oleh tetangganya Habibah Tuanaya. Ya, alhamdulillah tadi sudah ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban juga dan keluarganya, orang tuanya. Dan sudah ada penandatanganan surat pernyataan juga dari para pelaku bahwa sudah saling memaafkan tadi, karena ini kan keluarga saja. Oh, keluarga. Jadi awal ini ya ada salah paham saja. Salah paham. Sudah dimediasi ya? Iya, tadi sudah dimediasi. Sudah mediasi. Melalui keluarga maupun melalui kepolisian. Ya. Alhamdulillah sudah saling memaafkan tadi. Oh, oke. Siap. Oke, siap. Oke.
Tribunnews berita terakhir terkait jadwal kapal perintis KM Sabuk Nusantara 106 tujuan Banda dan Seram bagian timur. Berikut informasi jadwal kapal Maluku yang dikeluarkan PT Pelni untuk keberangkatan dari kota Ambon menuju Banda, Geser, Gorom, Kesui, dan Teor, yakni KM Sabuk Nusantara 106 yang dijadwalkan berangkat dari Ambon pada Sabtu 1 Oktober 2022. Rute menuju ke Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Timur (SBT) merupakan jalur kapal perintis di awal Oktober 2022. Manajer operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Asagaf mengatakan kapal akan direncanakan berangkat pukul 3 sore hari waktu Indonesia Timur. Untuk itu disarankan bagi calon penumpang membeli tiket di loket paling lambat 30 menit sebelum waktu keberangkatan. Harga tiket ke Banda yakni Rp18.000 untuk orang dewasa, sedangkan bagi anak-anak dijual seharga Rp15.000 dan untuk bayi seharga Rp2.000. Selanjutnya ke Geser seharga Rp24.000 untuk orang dewasa, sedangkan bagi anak-anak dijual seharga Rp19.000 dan bagi bayi seharga Rp2.000. Untuk Gorom seharga Rp26.000 bagi orang dewasa, sedangkan anak dijual seharga Rp21.000 dan bayi Rp3.000. Untuk ke Kesui seharga Rp29.000 bagi orang dewasa, sedangkan untuk anak seharga Rp23.000 dan bayi Rp3.000. Untuk ke Pulau Teor seharga Rp31.000 bagi orang dewasa, sedangkan anak-anak dijual seharga Rp23.000 dan bayi Rp3.000. Bagi para pelaku perjalanan di tengah pandemi ini diwajibkan yang sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster. Untuk diketahui jadwal kapal di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Terkait informasi lebih jelas bisa mengunjungi kantor cabang Pelni terdekat. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 September 2022. Saya Tanita Patiesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.